Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi selalu pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih kelas 9. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang akikah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur hal-hal terkait dengan kelahiran anak. Akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak yang masih suci. Dengan akikah, diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ilahiyah. Dengan akikah juga diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada orang tuanya. Adapun pengertian akikah, menurut para ulama, pengertian akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat dinamakan oleh setiap keluarga. Adapun dasar hukum akikah, sejarah mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma, rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Samurah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud dengan tergadai ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar, maka seakan-akan hukumnya menjadi wajib bagi yang mampu. Namun, menurut madhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkad, dan jika dinazarkan, maka hukumnya wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Untuk anak laki-laki, 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Amr bin Su'aib qala Rasulullah SAW, man ahabba minkum ayyun saka an waladihi falyaf'al anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun, rawahu Ahmad. Dari Amr bin Su'aib berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, hendaklah dilakukannya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan akikah. Ketentuan akikah yang harus dipenuhi dalam ibadah akikah sebagai berikut. Yang pertama adalah umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tinggal giginya. Yang kedua, pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7, jika tidak, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan kapan saja. Mengenai hari ke-7,
Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan bahwa hari kelahiran dihitung, maka pelaksanaan akikah adalah hari lahir minus 1 hari. Misalnya, ada bayi yang lahir pada hari Senin, maka akikah dilakukan pada hari Ahad. Jika lahir pada hari Jumat, maka akikah dilakukan pada hari Kamis. Rasulullah SAW bersabda, al-aqiqatu tutba'u anhu li saba'i wali arba'i asyota wali ihda wa isyrina. Rawahu Tirmidzi. Artinya, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun, yang paling afdol atau utama, akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Yang kelima, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Sebagaimana riwayat berikut, Anna Aisyah qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nauqa 'anil gulami syataini wa 'anil jariyati syatun. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar berakikah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Yang pertama, disyariatkan untuk memberi nama yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7, sebagaimana hadis di atas, atau pada saat dilahirkan langsung, karena Rasulullah SAW telah menamai putranya yang baru lahir dengan nama Ibrahim. Beliau bersabda, tadi malam telah dilahirkan anak laki-laki bagiku, maka saya menamainya dengan nama bapakku Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong, berdasarkan hadis yang artinya dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, mentahniknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi. Dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang soleh. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi, beliau memberikan nama Ibrahim dan beliau mengunyahkan kurma untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam mentahnik bayi, sangat dianjurkan mentahnikannya kepada orang-orang alim dan soleh. Mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Kebiasaan mereka hal ini tidak benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya minyak wangi di kepalanya. Hikmah akikah. Melaksanakan akikah banyak memiliki hikmah. Di antaranya, pertama merupakan bentuk takarub dan syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang terakhir, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Berikut ini adalah perbedaan kurban dan akikah. Bisa kalian lihat dan perhatikan baik-baik pada tabel berikut. Kurban dan akikah. Kurban disyariatkan antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Kalau kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Tapi kalau akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Kurban binatang cukup 1 ekor. Kalau akikah anak laki-laki 2 ekor kambing, atau sedangkan untuk perempuan 1 ekor kambing.
Kurban, seekor sapi boleh untuk 7 orang. Akikah, 1 ekor kambing untuk seorang anak. Kurban daging lebih utama dibagikan mentah, sedangkan akikah daging diberikan setelah matang. Itu adalah perbedaan kurban dan akikah. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi kita tentang akikah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian hari ini adalah merangkum materi yang kita bahas hari ini. Ketik rangkumannya di kolom komentar pada video. Dan jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan nama sekolah kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.